Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kita akan memenuhi tugas RTL LKMM TD 2023 ya teman-teman. Nah di sini kita mendapatkan materi analisis SWOT Green Organization. Ya, di situ saya akan menjelaskan ya. Di sini saya akan menjelaskan Green Design Organization ya. Sebuah organisasi harus memiliki tujuan yang jelas supaya segala hal yang dilakukan oleh pengurus organisasi sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Karena itu, sebuah organisasi sangat penting untuk memiliki Green Design Organization. Green Design memiliki arti atau bahasa, yaitu rencana besar. Organisasi pasti memiliki tujuan kenapa organisasi itu terbentuk. Dalam mencapai tujuannya, organisasi harus memiliki langkah-langkah sesuai kebutuhan masing-masing setiap organisasi. Cara untuk mencapai tujuan mereka yang dilakukan, organisasi itu memiliki tujuan kenapa organisasi itu dibentuk. Dalam mencapai tujuannya tersebut, sebuah organisasi harus memiliki langkah-langkah sesuai kebutuhan masing-masing organisasi. Cara untuk mencapai tujuan mereka yang dilaksanakan tiap beberapa periode waktu, itulah yang disebut Green Design. Nah, Green Design ini memiliki beberapa aspek terbentuknya Green Design. Yang pertama itu ada visi, misi, tujuan, strategi, dan yang terakhir itu ada program dan kerja. Nah, saya akan menjelaskan Green Design ya. Green Design itu adalah langkah bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin dan melakukan planningnya ya teman-teman. Saya akan menjelaskan ada yang namanya Superman, ada yang namanya Super Team. Nah, kita bagaimana caranya untuk menjadi Super Team? Dikarenakan kalau kita menjadi Superman itu adanya tolak ukur di mana kita melakukan kegiatan dengan sendiri, mengambil keputusan sendiri, segala-gala sendiri. Apa yang kita lakukan itu dengan diri sendiri, bukan dengan tim. Nah, dengan namanya ini super team ini akan menghasilkan yang namanya super power. Di situ kita mempunyai visi, nah bersama tim kita dan misi kita bersama tim. Di situ kita mempunyai gambaran terhadap tim kita. Dikarenakan tim kita berjalannya suatu organisasi sangat dibutuhkannya adanya tim. Dikarenakan berjalannya suatu organisasi itu kita harus menempatkan sesuai keahlian atau kemampuan tim yang kita punya. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Nur Wahid dari Manajemen A2 Semester 5 STIE Miftahul Huda Subang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan SWOT yang ada di dalam Green Design Organisasi. SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kesuksesan suatu organisasi, proyek, atau individu. Dalam analisis SWOT, kekuatan atau strength itu sendiri merujuk pada keunggulan dan sumber daya yang dimiliki oleh entitas yang sedang dievaluasi. Lalu ada kelemahan atau weakness, yaitu mencakup aspek-aspek yang membatasi kinerja dan potensi pengembangan. Kemudian ada opportunity, adalah faktor-faktor positif di lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan. Dan yang terakhir ada ancaman atau threat, adalah faktor-faktor negatif di lingkungan eksternal yang dapat menjadi hambatan atau risiko.
Nah, melalui analisis SWOT ini, entitas dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, serta mengenali peluang dan ancaman di sekitar mereka. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat strategi dan rencana tindakan yang efektif, serta meminimalkan risiko yang ada. Analisis SWOT bersifat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti bisnis, pemasaran, pengembangan produk, karir, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan terkait SWOT. Terima kasih kawan-kawan. Ada beberapa aspek dasar dalam Grand Design Organization, yaitu diantaranya yang pertama ada visi, yang kedua ada misi, yang ketiga ada target, yang keempat ada strategi, yang kelima ada program kerja. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai visi dan juga misi. Visi misi dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya visi misi, suatu organisasi akan sulit untuk berkembang. Tidak mungkin suatu organisasi tidak memiliki suatu visi-misi. Tidak mungkin juga suatu organisasi dibangun dengan tidak memiliki visi-misi. Sekecil apapun organisasi tersebut, pasti akan memiliki visi-misi. Karena visi-misi berguna untuk menggambarkan apa yang harus diikuti di masa depan dan juga memberi petunjuk kepada organisasi bahwa langkah apa yang harus diambil dan juga langkah apa yang harus ditempuh. Visi dalam suatu organisasi harus jelas dan juga inspiratif, harus menggambarkan masa depan dan juga mudah diingat. Sedangkan misi harus menjurus pada audiens dan juga harus relevan pada visi. Visi misi harus saling keterikatan, tidak bisa jika suatu visi bertolak belakang dengan misi, begitupun sebaliknya. Tanpa salam, sebelumnya perkenalkan nama saya Manu Firlia. Nah, di sini saya akan menjelaskan lanjutannya, yaitu poin target, yang dimana target di sini ada di dalam aspek dasar GDO ya teman-teman. Nah, target di sini merupakan usaha untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, yang dimana berhubungan dengan visi misi, dengan ide dan gagasan pokok di dalam suatu organisasi maupun si pemimpin tersebut. Nah, target di sini ada beberapa kriterianya. Yang pertama itu harus spesifik dan terstruktur. Lalu yang kedua realistis dan dapat dicapai, dan yang ketiga waktu batas yang relevan dengan visi dan misi. Jadi jika kita tidak sejalur dengan visi dan misi, maka target tersebut tidak akan bisa tercapai. Seperti itu teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan Grand Design Organisasi. Di dalam Grand Design Organisasi juga mencakup pengembangan strategi organisasi yang komprehensif dan menyeluruh. Strategi merupakan rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi dengan mempertimbangkan visi, nilai-nilai, dan lingkungan eksternal. Dalam strategi Grand Design Organisasi melibatkan pemikiran jangka panjang yang di dalamnya terdapat semua aspek organisasi seperti struktur, proses, budaya, sumber daya manusia, dan sistem. Dalam mengembangkan strategi di dalam Grand Design Organisasi, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain yang pertama yaitu membuat visi dan misi organisasi yang jelas. Visi dan misi organisasi adalah panduan yang akan membimbing strategi dan keputusan jangka panjang. Visi mencerminkan arah yang diinginkan, sementara misi merumuskan tujuan dan orientasi organisasi. Lalu yang kedua ada analisis lingkungan eksternal dan internal. Dalam merancang strategi, penting untuk memahami lingkungan eksternal termasuk tren organisasi, persaingan antar anggota, permintaan daripada anggota, dan perubahan regulasi. Selain itu, analisis kekuatan dan kelemahan internal organisasi juga perlu dilakukan untuk mengetahui potensi dan hambatan yang ada. Lalu yang ketiga ada pendelegasian dan struktur organisasi. Strategi Grand Design Organisasi mencakup pemikiran tentang bagaimana struktur organisasi harus dibentuk, pendelegasian tugas dan tanggung jawab yang tepat, serta pembentukan tim dan departemen yang efisien dapat meningkatkan kinerja dan koordinasi internal. Lalu yang keempat yaitu ada budaya organisasi. Strategi Grand Design juga mencakup perhatian terhadap budaya organisasi. Budaya yang kuat mempengaruhi sikap, nilai-nilai, dan perilaku individu di dalam organisasi. Penting untuk membangun budaya yang mendukung strategi jangka panjang dan memperkuat keunggulan kompetitif.
Lalu yang terakhir yaitu ada manajemen sumber daya manusia. Strategi Grand Design melibatkan perencanaan sumber daya manusia, yaitu bagaimana cara untuk merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan anggota organisasi yang berkualitas. Pengembangan keahlian dan kompetensi anggota organisasi adalah faktor penting dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, strategi dalam Grand Design organisasi adalah panduan strategis yang menyeluruh untuk mencapai keunggulan kompetitif jangka panjang. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang tadi, organisasi dapat merancang strategi yang efektif dan terintegrasi untuk mencapai tujuan dan visi yang ditetapkan. Nah, mungkin sekian penjelasan daripada strategi di dalam Grand Design organisasi. Terima kasih. Kemudian ada program kerja. Ada 3 program kerja unggulan dari kami. Yang pertama itu ekolisis atau ekonomi analisis, yaitu sebuah forum yang membahas ekonomi yang ada di sekitar. Di dalam forum tersebut akan dilemparkan isu beserta data, kemudian dianalisis. Setelah ditetapkan analisis, kemudian dibuat dalam sebuah artikel atau jurnal dan akan dipublikasikan ke sosial media. Kemudian yang kedua ada kampus time, di mana mengumpulkan mahasiswa dalam rangka memperingati hari jadi kampus. Dan program yang terakhir ada kewirausahaan, merupakan kegiatan wirausaha baik secara langsung maupun secara online. Sekian, terima kasih.